Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas barangkali atau akan menyampaikan, memutarkan statement dari Kiai Haji Imaduddin yang terbaru, di mana beliau kemarin pada acara pelantikan PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk Provinsi Banten. Dalam pelantikan pengurus itu, Kiai Haji Imaduddin menyampaikan beberapa maklumat dan menyampaikan wejangannya, menyampaikan hasil pemikirannya, yang pada intinya adalah di mana kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang yang hidup di Nusantara, tentu kita sangat menghargai bagaimana perjuangan dari Wali Songo itu sendiri. Dan tentu kita tidak boleh lupa dengan sejarah yang dimiliki oleh leluhur-leluhur kita. Dan ada beberapa pesan-pesan yang lain, yang diantaranya adalah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai penduduk Indonesia, sebagai rakyat Indonesia yang hidup di Indonesia, memiliki tanah air Indonesia, itu jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang mentalnya terjajah oleh siapapun atau pemikirannya terjajah oleh siapapun. Bahkan ada upaya-upaya untuk membendung tsunami pemikiran dari kalangan Ba'alawi tentunya ya, agar nasab mereka itu tidak boleh dibahas, karena pada ujungnya mereka akan mendoktrin kepada masyarakat bahwa ketika nasab Ba'alawi itu dibahas atau ketika membicarakan tentang Habib, maka orang yang membicarakan tentang Habib itu tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menjadi seseorang yang kualat, tidak akan masuk surga, tidak akan ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia itu telah menyakiti hatinya Siti Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha ajmain. Padahal tentu kita ingat dari data-data sejarah yang ada, baik itu dari tahun 1740-an atau 1880-an atau 1888, kemudian 1926 untuk Banten sendiri secara khusus ya, itu ternyata ada peranan-peranan dari habaib yang memang upayanya itu adalah untuk membantu kolonial Belanda dalam menjajah Nusantara yang tercinta ini. Tentu itu semua tidak akan kita ketahui kecuali kita harus menelaah, menelusuri sejarah-sejarah leluhur-leluhur kita di Nusantara ini ya. Dan langsung saja mari kita simak bagaimana uraian yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin di dalam videonya ya, di dalam sambutannya dalam acara pelantikan PWI LS Provinsi Banten. Ya, silahkan. Selamat kepada pengurus PWI LS Provinsi Banten yang baru saja dilantik, mudah-mudahan akan semakin semangat. Sebelum dilantik, Kiai akan Zainuddin ini semangat yang luar biasa. Ketika sudah dilantik, maka semangatnya ini harus 100 kali lipat lebih semangat dari sebelumnya. Dan pelantikan ini diadakan di Cilegon. Pelantikan ini diadakan di tanah Banten, tepatnya di Cilegon, tanah yang pada tahun 1888 menjadi basis perjuangan pribumi melawan penjajahan kafir Belanda, yaitu masih
murid dari Syekh Abdul Karim Al-Bantani, murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan seluruh kiai-kiai mereka Qadiriyah Naqsyabandiyah dari Amanah, Rondo, Resik, Tirtayasa, Olma, Sawalunto, Cilegon, Cigading, dan Bojonegara bersatu padu menyusun strategi rapat di Pasir, rapat di Bendung, rapat di Polma, rapat di Bojonegara, rapat di Cilegon, rapat di Kaujon, untuk apa? Untuk bersatu padu dengan masyarakat seutuhnya. Pada saat itu untuk melawan penjajahan kafir Belanda. Dan pada akhirnya, walaupun perjuangan Kiai Wasis belum bisa mengusir penjajah Belanda dari tanah Banten, tetapi perjuangan beliau bersama seluruh para kiai, para petani, para guru dan sebagainya telah menjadi energi terus untuk rakyat Banten untuk senantiasa memerdekakan diri dari berbagai penjajahan baik fisik maupun spiritual. Dan akhirnya terjadi lagi pemberontakan di Banten 1926 digelorkan oleh murid Syekh Abdul Karim Al-Bantani, juga sebagai mursyid Khalifah Al-Qadiriyah Naqsyabandiyah, Syekh Kiai Abu Asnawi dari Jalingo. Sebelumnya, semenjak Kesultanan Banten ini dihapuskan, diserbu, dihancurkan oleh Belanda tahun 1808, maka ketika Kesultanan itu sudah secara resmi diam, otoritas keagamaan dipegang oleh para kiai, oleh para bangsawan. Saya mengucapkan Kesultanan Banten itu dihancurkan 1811. Kiai Muiman dari Pandeglang sudah memberontak pada Belanda. Kemudian diteruskan oleh Mas Jakaria yang memberontak kembali pada Belanda sampai beliau, Mas Jakaria ini, dibakar hidup-hidup di alun-alun Pandeglang. Dilanjutkan oleh keturunannya Mas Wahid, kemudian sampai seterusnya banyak pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Banten kepada Belanda. Kenapa? Bagi masyarakat Banten lebih baik mati berkalang anak daripada hidup bercermin bangkai. Tetapi Nabi Muhammad SAW diperingatkan oleh Allah, "La'allaka bakhirun nafsaka an la yakunu mu'minin." Wahai Muhammad, apakah engkau akan menghabisi nyawamu sendiri karena bersedih masyarakat yang kau dakwahkan itu tidak mau beriman mengikuti dirimu? Maka kita yang berjalan salafna maslakan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga harus seperti Nabi Muhammad. Apa itu? Bersabar di dalam berjuang, tidak kemudian undur mungkin kepada saudara-saudara kita yang belum mau berjuang bersama kita. Ada kita mau berjuang, kita mau memerdekakan mereka, tetapi yang mau memerdekakan oleh kita ini kemudian melawan mereka yang memusuhi kita, maka jangan sampai dari situ kemudian
kita menjadi putus asa. Seperti Nabi Muhammad SAW tidak pernah berputus asa ketika keluarga beliau dari Bani Quraisy, dari Bani Abdul Muttalib, bahkan ada yang belum mau masuk Islam. Bahkan pamannya tercinta Abbas ibnu Abdul Muttalib itu sampai perang Badar masih pernah di barisan orang-orang kafir. Bahkan menantunya Rasulullah masih pernah di barisan orang-orang kafir pada saat perang Badar. Tapi Rasulullah SAW tetaplah bersabar untuk terus mengajak saudara-saudaranya untuk ini jalan yang benar, jalan itu salah, jalan inilah yang benar, dan kita harus sama. Makanya saya tidak pernah memberikan sebuah pernyataan tentang saudara-saudara kita yang tidak atau belum sependapat dengan kita dalam perjuangan ini. Biarkan saja, toh mereka sendiri yang akan merasakan daripada manfaat dari perjuangan ini. Sejak zaman dulu, secara antropologis, masyarakat itu terbagi dalam 4 golongan. Pertama, masyarakat itu dibagi menjadi Brahmana, orang-orang yang ahli akhirat, yang mendoakan bangsa negara. Kemudian ada ksatria, yaitu para pejuang, orang-orang yang mengerti bahwa dia sedang dijajah. Para-para inilah yang senantiasa berada di garis paling depan di dalam bagaimana memerdekakan dan menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kemudian ada golongan Malaysia, para pedagang-pedagang, para juragan-juragan yang kemudian menjadi donatur dalam perjuangan para ksatria. Dan ada orang-orang sudra, para buruh, para petani yang mereka lah, untuk mereka lah kita berjuang demi untuk memerdekakan mereka dari penjajahan spiritual. Siapapun bisa menjadi Brahmana. Kalau orang-orang dari golongan sudra dan Malaysia dia belajar agama, maka dia jadi Brahmana. Siapapun dia yang mau berjuang, maka dia menjadi ksatria. Dan perlu diketahui, orang-orang Banten sekarang ini mungkin ada 12 juta yang baru bergabung dengan PNS, mungkin 2.000 orang. Ini jangan mengecilkan hati kita, karena sejarah membuktikan bahwa setiap masa pejuang itu tidak banyak. Orang yang mengerti bahwa dirinya sedang dijajah, inilah yang memerdekakan bangsanya, dan jumlahnya dalam setiap masa tidak terlalu banyak. Dialah yang meresonansi jiwa-jiwa perjuangan kepada rakyat semesta, sehingga rakyat semesta kemudian mempunyai kesadaran yang sama dengan para pejuang itu bahwa kita sedang dijajah. Orang yang merasa dirinya sedang dijajahlah yang akan berjuang untuk memerdekakan dirinya dari penjajah. Orang yang merasa nyaman dengan keadaannya, walaupun dia hina-hina, maka dia tidak akan berjuang. Maka dulu sekalian, perjuangan ini perjuangan kebenaran. Perjuangan ini adalah perjuangan menjaga nama baik bangsa. Leluhur kita bangsa mendakwakan Islam agar orang-orang Banten dulu yang agamanya sudah pilihan, ada yang agama Hindu, ada yang agama Kapitaya, masuk Islam. Pas sudah Islam, ternyata ada oknum-oknum dari umat Islam sendiri yang menyatakan bahwa di dalam ajaran Islam manusia terbagi-bagi kehormatannya. Ada manusia-manusia super yang memiliki privilege untuk dimuliakan lebih dari zatnya daripada yang lain.
dan kita merasa bertanggung jawab. Dulu kita pada Islam yang mengislamkan masyarakat. Sesudah Islam, masyarakat itu dijajah. Sesudah masuk Islam, masyarakat itu kemudian diintimidasi, ditakut-takuti. Kalau enteng dan Muhammad aneh, enteng yang masuk surga. Inilah yang harus kita lawan. Ini yang harus kita berikan kepada masyarakat, bahwa Islam mengajarkan kesetaraan. Islam mengenal manusia kemuliaannya adalah dari ketakwaannya. Siapa yang paling dia bertakwa, maka dia yang paling mulia. Siapa orang yang paling tinggi ilmunya, dia yang tinggi manusia. Bahaya tidak begitu. Dia setiap hari lihat di YouTube ulama-ulama penceramah dari kalangan bangsa, 90% isinya cuma tentang keluarganya. Ceramahnya adalah tentang bagaimana orang lain harus menghormati mereka. Ini bukan ajaran Islam, ini ajaran syaitan. Dan kita harus lawan, terus kita jangan bosan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa apa yang mereka katakan bukan ajaran Islam. Yang mereka ceramahkan bukan ajaran Islam. Ajaran Islam menghargai seluruh manusia. Kenapa Nabi SAW itu cepat mengislamkan orang menjadi banyak langsung masuk Islam? Karena Nabi SAW memasukkan orang, mengajak orang masuk Islam dengan memuliakan semuanya. Akhirnya mereka merasa dimuliakan ketika Islam datang, dan itu berjalan demikian terus sampai kemudian ada sekelompok orang yang membohongi umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Kalian harus memahami saya. Kemudian mereka mengintimidasi, mengeksploitasi hak-hak mereka sebagai keturunan Nabi, tetapi ketika diteliti nasabnya melenceng. Mereka ternyata bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW, baik dari sisi antropologi, dari sisi historiografi yang ada pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dari sisi tes DNA. Keluarga Nabi tes DNA semuanya C1, keluarga Nabi tes DNA keluarga C1, mereka tes DNA G, yang menunjukkan jangankan mereka sebagai keturunan Rasulullah Muhammad, orang-orang mereka itu. Kemudian dari sisi spiritual, banyak yang sudah menghubungi saya, para kiai yang bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad SAW dan mengatakan bahwa ini bukanlah keturunan daripada aku. Sampaikan kepada semua orang bahwa Pahlawi ini bukan keturunan daripada aku, tidak ada kaitan mereka dengan satu yang berbeda. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bukan hanya kiai, bukan hanya para ulama yang laki-laki, yang perempuan, banyak yang bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengkabarkan bahwa dia bertemu dengan Rasulullah, dan Rasul katakan bahwa Pahlawi ini bukan keturunan aku. Allahu Akbar. Ini sudah sama sekali. Allahumma shalli alaihi. Saya tidak pernah bicara tentang riwayat-riwayat ini, tetapi sekarang hampir 90 orang sudah tidak percaya bahwa itu Nabi. Maka sekarang ini sudah boleh bahwa referensi spiritual itu sudah ada sejak bab nasab ini. Saya berikan
Sejak bab nasab ini saya gulirkan, banyak orang yang bersaksi mereka bermimpi bertemu Rasulullah, bahwa Rasulullah katakan bahwa bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kaitan antara aku dan Bahlawi dari sisi nasab, dari sisi darah, dari sisi jenis. Sudah hari ini orang yang bisa ditipu adalah orang yang masih husnuzon kepada diri. Orang yang masih bisa dibohongi adalah orang yang husnuzon kepada Allah. Orang yang bisa dizalimi hari ini adalah orang yang masih husnuzon kepada orang-orang yang zalim. Orang yang bisa ditindas hari ini adalah orang-orang yang masih husnuzon kepada para penindas. Dunia Gus Miftah fi yutubi bi annahu dakhala alaihi kabibun dakhala alaihi kabibun fi yaumil 'id aw ma ba'dahu fa'aqadahu rawahu al-YouTube. Diriwayatkan dari Gus Miftah bahwa Gus Miftah pada hari raya kemarin open house dia didatangi oleh seorang kabin, kemudian karena Gus Miftah lagi ngobrol dengan kiai, maka kemudian si kabin ini marah-marah. Kenapa Anda tidak menghormati Anda sebagai cucu Rasulullah, malah ngobrol dengan kiai? Gus Miftah itu kenapa kabin itu berani marah-marah Gus Miftah? Jawabannya karena Gus Miftah dianggap masih husnuzon kepada kabin, bahwa kabin adalah keturunannya. Kenapa itu Bahlawi kabin itu masih berani dengan Gus Miftah, padahal dia bukan siapa-siapa. Si kabin ini penceramah bukan, ulama bukan, Gus Miftah penceramah. Jangankan hanya ceramah, Jokowi aja mau dengan ceramah Gus Miftah. Tapi kenapa itu si kabin yang bukan siapa-siapa berani pada Gus Miftah? Karena dia tahu Gus Miftah masih percaya bahwa kabin itu keturunan Nabi. Ini yang dipermainkan oleh mereka, orang-orang yang masih percaya bahwa mereka keturunan Nabi. Siap-siap kalian akan ditindas terus oleh mereka. Siapa yang masih percaya Bahlawi keturunan Nabi, siap-siap dia akan ditindas secara spiritual oleh Bahlawi. Kalau pada PWI nggak akan berani, Bahlawi ketemu PWI mungkin akan cium tangan. Tapi kalau bagi mukibinnya, ketemu mukibinnya, dia akan dapat kertas. Ente kehormatan berani, ente kagak masuk surga. Itu amal mukibin. Tapi kalau amal PWI, mereka tidak akan berani lagi. Siapa orang yang ingin selamat dari kejelekan mereka, maka hilangkan husnuzon kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Siapa yang akan bertanggung jawab narasi itu? Imaduddin Usman Al-Tabari. Imaduddin Usman Al-Tabari akan bertanggung jawab secara ilmiah dunia dan akhirat bahwa Habib Bahlawi itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbat karena suatu hal bahwa Bahlawi ini keturunan baginda Nabi. Imaduddin Usman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Bahlawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi.
wa in aftal muftun, walaupun ahli fatwa berfatwa bahwa Ba'lawi ini turunan Nabi, saya yakin hakul yakin dunia wa akhirat bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menjawabkan itu dunia dan akhirat. Bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi Sayyidatina Khadijah al-Kubra, wa bijahi Sayyidatina Fatimah as-Zahra al-Batul, wa bijahi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa bijahi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, wa bijahi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, وبجاه جميع أهل بيت النبي وبجاه جميع أصحاب النبي وبجاه سيدنا ومولانا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. يا سيد الشيخ القادر الجيلاني، يا سيد الشيخ القادر الجيلاني، يا سيد الشيخ القادر الجيلاني، يا الله. Aku meminta dengan barokah pangkat manzilah Syekhul Qadir Al-Jilani dikatakan merdekakanlah bangsa kami, umat Islam kami, umat kami dari kesesatan Allah yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi, padahal mereka bukanlah keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jami'il awliya tis'ah, khususan jaddanya Sunan Mujaddid Syekh Hidayatullah, wa khususan Pangeran Sunan Muhammad Rabi Sadul Pangeran Syamsi, wa bijahi Sultan Maulana Hasanuddin Banten, wa bijahi Sultan Maulana Yusuf, wa bijahi Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, wa bijahi Sultan Maulana Abdul Qadir Abdul Qadir, وبجاه سلطان عبد المعاد أحمد، وبجاه سلطان عبد الكردياس رضي الله تعالى عنهم، وبجاه جميع علماء بنتن، وبجاه سيدنا محمد سبحانه وجميع ذريته العلماء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد Ya begitulah ya sahabat-sahabat bahwa statement Kiai Haji Mad dalam sambutan dalam acara tersebut menyatakan bahwa Kiai Haji Madudin itu bertanggung jawab dunian wa ukhron secara ilmiah, bahwasanya Ba'lawi itu bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.